العلم تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan melainkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Setiap detak jantung kita, kemudian darah yang mengalir dalam pembuluh darah, bahkan kedipan mata merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tidak ada seorang pun yang bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, selayaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan beristighfar atas kelalaian kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga harus senantiasa memuja dan menjaga adab di hadapan Allah agar tidak berkeluh kesah di hadapan Ar-Rahmanir Rahim yang telah mencurahkan segala nikmatnya dan karunia-Nya. Jamaah yang Allah muliakan, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, kajian kita, membahas suatu kitab yang mulia, karangan imam yang agung, Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi. Imam An-Nawawi, seorang imam ahli ilmu yang telah menulis berbagai macam kitab dari hadis, fikih, akidah, dan lain-lain sebagainya. Dan juga beliau adalah seorang imam yang telah menulis kitab Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang paling banyak dan fenomenal dikaji di seluruh dunia setelah Al-Quranul Karim. Kitab Riyadhus Shalihin merupakan kitab yang masyhur, yang penuh dengan faedah, keutamaan, dan juga terkenal dengan hadis-hadisnya yang cocok dan dibahas untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tidak lupa kita juga untuk selalu dan senantiasa mendoakan kebaikan dan meminta ampun atas dosa-dosa kita semua, juga dosa-dosa guru kita yang telah menyebarkan dan menyambung ilmu ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Allahumma ighfir lana li syekhina wa li ummatil muslimina ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa juga kita untuk selalu mengamalkan ilmu dari apa yang telah kita pelajari,
apa yang sudah kita dapat, karena sejatinya ilmu itu adalah apa yang kita amalkan, buah dari keimanan kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar pemahaman teoritis, akan tetapi sejatinya ilmu adalah suatu hal yang berbuah untuk masa depan kita, yaitu akhirat, di manakah kita akan masuk antara surga dan neraka. Ilmu adalah sejatinya berbuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa kita juga untuk menjaga keikhlasan niat kita dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat kita. Jikalau niat kita baik, insya Allah akan berpahala juga. Kemudian tidak lupa kita untuk selalu memurojaah dan mengulang-ulang pelajaran kita. Saat ini kita sudah sampai di hadis yang ke-7. Ana bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, dari suku ad-Dari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, kemudian kami, yaitu para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa nasihat itu? Rasulullah mengabarkan nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kitabnya Al-Qur'an Al-Karim, kemudian untuk Rasulnya, kemudian untuk penguasa-penguasa kaum muslimin, imam-imam kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menempati kedudukan yang sahih, sehingga kita harus atau diupayakan untuk mengamalkan dan memahami hadis ini, karena di sini derajatnya adalah sahih, ditinjau dari riwayat sanad perawi hadisnya, juga ditinjau dari segi matannya atau konten isi hadisnya. Dua jalur ini alhamdulillah jalur yang sahih, periwayatan yang sahih, kemudian lafaznya juga sahih. Kemudian pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau berkata, qauluhu an Abi Ruqayyah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Ruqayyah, yang mana sudah kita bahas, biasanya orang yang memakai kata depan Abu atau Ummu itu disebut dengan kunyah, nama panggilan. Biasanya orang memakai nama panggilan dinisbatkan kepada anak laki-laki pertamanya. Misalnya seseorang punya anak pertama yang bernama Muhammad, kemudian bisa digunakan kunyahnya yaitu Abu Muhammad atau Abu Zaid atau Abu Malik, Abu Abdurrahman, dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada satu hal yang jarang untuk dipakai, karena Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ini memakai kunyahnya disandarkan kepada anak perempuannya, Ruqayyah. Hadhihi kunyah bi untha, ini merupakan kunyah yang disandarkan kepada anak perempuan. Wal ghalib annal kunyah takunu bidzakar. Syekh menyebutkan biasanya dan mayoritas orang-orang Arab yang memakai kunyah biasanya menisbatkan kunyahnya kepada anak laki-lakinya, bukan kepada anak perempuannya. Lakin qad takunu bi untha la siyama idza ishtahar. Tetapi terkadang juga dinisbatkan kepada anak perempuannya, apalagi jika sudah masyhur. Seperti kunyah ini Abu Ruqayyah, dia sudah masyhur menggunakan atau menisbatkan kunyahnya kepada anak perempuannya, Abu Ruqayyah. Wa qad takunu bi ghairi insanin ka Abi Hurairah masalan.
Dan juga bisa jadi kunyah itu dinisbatkan kepada selain manusia. Contoh dinisbatkan kepada hewan seperti Abu Hurairah yang artinya bapaknya kucing. Hurairah itu artinya ism tasgir dari hirrah. Jadi hirrah maknanya adalah kucing. Kemudian ism tasgir atau nama kecil, misalnya ada kucing biasa. Kemudian jika ingin kita bilang itu kucingnya kecil, di dalam bahasa Arab biasanya ada namanya ism tasgir untuk mengecilkan. Misalnya kayak ada Abdullah jadi Ubaidillah. Kemudian ini Hurairah merupakan isim tasgir dari Hirrah. Jadi Hirrah itu kucing yang sudah besar, kemudian Hurairah itu artinya kucing yang masih kecil. Abdullah jadi Ubaidillah. Banyak. Sahel jadi Suhail kayak gitu dan semacamnya. Kemudian Syekh berkata ad-dinu an-nasihah. Agama adalah sebuah nasihat. Di mana dua kata ini terdiri dari dua kata, ad-din dan juga an-nasihah, yang mana keduanya ini sama-sama ma'rifat. Yang pertama adalah mubtada ad-din. Kemudian yang kedua adalah khobarnya, an-nasihah. Wa kullun minal mubtada'i wal khobar ma'rifah. Nah, ini sangat jarang digunakan tatkala di mana mubtada dan khobar keduanya ma'rifah. Keduanya sama-sama diketahui. Suatu nama yang sudah diketahui maknanya. Wa ulama'ul balaghah yaqulun, kemudian ulama-ulama balaghah berkata, ulama balaghah itu ulama dalam spesialis bahasa, tata bahasa. Idza kana al-mubtada wal khabar ma'rifah kana dzalika min turkil hasr. Syekh menyebutkan dan menjelaskan bahwasannya jika mubtada dan khabar keduanya adalah ma'rifah, tadi sama-sama memakai alif lam, ad-din, an-nasihah. Di awalnya sama-sama pakai alif lam. Fungsinya apa? Min turukil hasr adalah sebagai penekanan atau pengkhususan. Jadi ibaratnya Rasulullah SAW bersabda al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Padahal kita ketahui bahwasanya haji terdiri dari beberapa manasik, dari beberapa rangkaian. Enggak cuma arafah saja. Tetapi Rasulullah menyebutkan al-hajju arafah karena arafah itu adalah rukun yang paling utama. Jadi ibaratnya adalah sebuah inti atau ruh dari haji itu sendiri. Makanya di sini sama pula makna dari ad-dinun nasihah. Jadi ibarat nasihah agama secara inti dan keseluruhan membahas sebuah petuah, kemudian nasihat, wejangan, mau'idhah dan lain sebagainya. Faqulu sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah mithlu qawlihi mad-din illa nasihah. Makna yang lebih singkatnya kita katakan mad-dinu illa nasihah. Tidak ada dalam agama ini, yaitu agama Islam, kecuali di dalamnya adalah nasihat. Fa idza kana tarafal jumlah ma'rifatain kana dzalika min babil hasr. Ditegaskan pula, ditegaskan lagi bahwasanya jika ada mubtada khabar, dua-duanya menggunakan alif lam atau dua-duanya ma'rifah, maka fungsinya adalah sebagai pengkhususan dan penekanan bahwasanya agama itu benar-benar dan khususnya membahas tentang nasihat-nasihat kita. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ad-din ya'ni bidzalika dinul amal. Kemudian makna agama di sini adalah agama yang berupa amalan kita. Salat, puasa, berzikir, bersedekah, haji, berbakti kepada orang tua, menunaikan hak istri, mendidik anak. Ini merupakan dinul amal. Agama, amalan yang dimana kita harus beramal untuk persiapan di hari pembalasan. Li'anna ad-din yanqasimu ila qismain. Nah, di sini Syekh membagi agama itu terbagi menjadi dua. Dinu amal wa dinu jaza. Agama amalan dan agama pembalasan di akhirat nanti. Faqauluhu ta'ala maliki yaumiddin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah sang pemilik
atau sang penguasa pada hari pembalasan. Di sini makna din bukan maknanya sebagai hari beramal. Karena di akhir zaman nanti atau di akhirat nanti sudah habis masa kita untuk beramal. Sudah habis waktunya kita beramal solih. Sudah habis waktunya kita untuk sholat, untuk puasa. Semua sudah terputus. Yang tersisa hanyalah pembalasan. Makanya makna surat Al-Fatihah ayat 4 di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa hari pembalasan, bukan penguasa hari amalan. Al-muradu bihi dinul jaza, yang mana maknanya adalah agama pembalasan. Wa qawluhu ta'ala wa raditu lakumul islam dina, al-muradu bihi dinul amal. Berbanding terbalik dengan surat Al-Maidah ayat 3 yang bermakna wa raditu lakumul islam dina, dan sesungguhnya aku telah ridho, Allah telah ridho untuk kalian Islam sebagai agama, yaitu agama kita untuk beramal di dunia ini. Wa qawluhu huna ad-dinun nasihah al-muradu bihi dinul amal wan nasihah bima'na ikhlasus syai'. Kemudian perkataan ad-dinun nasihah, agama adalah sebuah nasihat. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya nasihat di sini adalah agama di sini adalah agama amalan, bukan agama pembalasan. Wan nasihah bima'na ikhlasus syai'. Dan nasihat ini terbagi menjadi dua makna. Yang pertama adalah makna nasihat itu sendiri. Memberikan petuah, arahan, masukan, kemudian arahan dan lain sebagainya. Kemudian makna yang lebih luasnya, nasihat ini berasal dari kata nasahayan suhu yang bermakna murni atau pemurnian, pengikhlasan. Jadi maksud dari ad-dinun nasihah di sini adalah bukan sebagai agama itu bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai pemberi petuah, bukan hanya sebagai pemberi nasihat, tetapi Rasulullah menjelaskan nasihat di sini adalah nasihat untuk kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan bahwasanya pemurnian itu untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah, untuk imam-imam kaum muslimin dan juga kaum muslimin yang lainnya. Wa abhama Nabi sallallahu alaihi wasallam liman takunu nasihah min ajli an yastafhima sahabah radhiyallahu anhum. Kemudian di hadis ini Rasulullah hanya menyebutkan yang pertama itu ad-dinun nasihah, kemudian berhenti sejenak. Hal ini merupakan salah satu metode Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan agama Islam, di mana beliau tidak langsung nge-spill atau menyebutkan dan mensyarah apa itu nasihat dan untuk siapa itu nasihat, agar para sahabat aktif dan langsung bertanya untuk siapa nasihat itu. Dan ini Syekh menyebutkan min asbabi rusukhil ilmi, karena kalau misalkan kita langsung menjelaskan semuanya tanpa ada pertanyaan, biasanya akan lewat begitu saja, kurang melekat di dalam otak kita, kurang melekat dalam ingatan. Tetapi jika baru di-spill misalnya ad-dinun nasihah, kemudian muncul pertanyaan di benak kita, maksudnya apa ad-dinun nasihah, kemudian baru dijawab, dan biasanya itu lebih melekat di benak kita, lebih melekat di ingatan kita. Wa fi ba'di alfadhihi ad-dinun nasihah thalathan. Kemudian dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan 3 kali ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah dalam sebagian riwayat. Kemudian Imam As-Sa'di radhiyallahu taala anhu mendefinisikan an-nasihah sebagai iradatul khairi lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi memang makna nasihat adalah untuk senantiasa agar kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita tidak ingin orang lain merasa atau berbuat kesalahan, berbuat yang fasik, berbuat maksiat. Maka oleh karena itu kita nasihatkan iradatul khairi lil ghairi, keinginan berbuat baik untuk orang lain atau keinginan kebaikan untuk orang lain, agar orang lain tidak terjerumus ke dalam kesalahan, agar orang lain tidak terjerumus ke dalam
dosa, dan lain sebagainya. Bisa juga Syekh mendefinisikan an-nasihah sebagai al-qiyamu bil haq, yaitu melaksanakan hak secara sempurna. Maksudnya gimana nanti kita jelaskan setelah ini. An-nasihah lillah tatadamman amrayni. Nasihat untuk Allah terdiri dari dua perkara. Dan bukan mana nasihat di sini Allah itu butuh nasihat. Ini merupakan pemahaman yang keliru yang biasanya orang-orang liberal menyerang kita bahwasanya Allah dan Rasulnya itu butuh nasihat. Tidak demikian, akan tetapi makna nasihat di sini adalah bagaimana kita atau bagaimana cara kita untuk memurnikan dan mengikhlaskan agama kita. Seperti itu, mengikhlaskan agama kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan ikhlasul ibadah lahu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita kecuali untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas. Dengan keikhlasan, tanpa adanya riya, tanpa adanya tekanan dari diri kita. Murni keikhlasan dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh salat kita, tidak butuh sedekah kita, tidak butuh puasa kita. Kita yang butuh. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha pemberi rezeki, yang Maha kuat juga Maha kokoh. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun." Tidaklah aku membutuhkan rizki dari manusia dan juga aku tidak butuh makan dari manusia. Oleh karena itu, jika ada panggilan azan untuk sholat Isya nanti, kita harus bersegera dan merasa butuh terhadap ibadah itu. Kita yang merasa butuh terhadap sholat, Allah nggak butuh apa-apa sama ibadah kita. Allah nggak butuh sama sekali dengan amal solih kita. Tapi sejatinya adalah kita semua yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri yang akan dihisab. Kita sendiri yang akan melewati siratal mustaqim. Bukan Allah yang butuh. Kita semua yang butuh terhadap sholat kita, puasa, amal ibadah kita, tabungan di akhirat nanti. Kemudian, cara kita memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu asy-syahadah lahu bil wahdaniyah fi rububiyah wa uluhiyah wa asma'ihi wa sifatihi. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara wahdaniyah, ketuhanan, dalam rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya, kemudian asma wa sifatnya. Ini merupakan 3 tauhid yang seharusnya kita murnikan keikhlasan kita dalam 3 perkara ini. Fi rububiyatih, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang menciptakan bumi dan langit, bumi dan alam semesta. Kemudian Allah sendiri yang mengatur, yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Wa uluhiyatih, kemudian kita yang butuh terhadap ibadah kepada Allah, butuh amal soleh. Kemudian kita harus meyakini juga nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna. Wan nasihah li kitabihi tatadamman umuran minha. Kemudian yang kedua, setelah Rasulullah SAW mengabarkan untuk siapa itu nasihat, yang pertama adalah tadi lillah. Kemudian yang kedua li kitabih, untuk kitabnya yaitu Al-Qur'an. Bagaimana cara kita menyikapi Al-Qur'an? Bagaimana cara kita untuk memurnikan dan mengikhlaskan hati kita kepada Al-Qur'anul Karim? Al-awwal az-zabbu alaih, az-zabbu anhu, yaitu membela Al-Qur'an. Membela dari apa? Dari orang-orang yang merubah isi Al-Qur'an. Membela atau menentang dari orang-orang yang menyalahgunakan Al-Qur'an, yang salah penafsiran, yang asal omong tanpa ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah.
bi an yadubbal insanu anhu tahrifal mubtilin wa yubayyin budlana tahrif man harraf. Ini kita harus membela dan menentang juga manusia yang mengubah Al-Qur'an, yang mengubah isi Al-Qur'an, yang menambah-nambah, yang salah penafsiran, yang asal seenaknya menafsirkan Quran sendiri, dan juga kita harus menjelaskan kebatilan-kebatilan mereka. Yang kedua, tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman. Meyakini kabar-kabar yang datang dari Al-Qur'an dengan keyakinan yang sesungguhnya. La miryatan fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah." Katakanlah, jikalau kalian seandainya in kuntum fi raibim mimma jika kalian misalnya ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini, jika kalian memiliki keraguan atas kitab yang kami turunkan, fa'tu bi suratim bimithlihi. Allah menantang bagi hambanya, barang siapa yang punya keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran, coba buat satu surat yang bisa menandingi Al-Quran. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi barang siapa yang memiliki keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Allah menentangnya, kalau ente ragu, coba buat surat yang semisalnya. Jangankan satu surat, satu ayat pun Allah menantang kita. Coba buat yang semisalnya atau yang lebih dari itu. Kemudian, falau kadzaba khabaran min akhbaril kitab lam yakun nasihan wa man syakka fihi wa taraddad lam yakun nasihan. Barang siapa yang berdusta atau mendustakan Al-Qur'an, mendustakan kabar-kabar, hukum-hukum, cerita-cerita, petuah-petuah yang datang dari Al-Qur'an, maka dia belum termasuk orang yang nasih, belum termasuk orang yang memurnikan keikhlasannya kepada Al-Qur'anul Karim. Ats-tsalits imtitsalu awamirih. Yang ketiga, yaitu kita harus senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, perintah-perintah yang datang dari Al-Qur'an. Fama warada fi kitabillahi min amrin famtathilhu fa in lam tamtathil lam takun nasihan lahu. Fama warada fi kitabillah min amrin famtathilhu. Syekh menjelaskan kepada kita semua bahwasanya semua kabar yang datang dari Al-Qur'an Al-Karim maka kerjakanlah. Famtathilhu fa illam tamtathil lam takun nasihan lahu. Dan barang siapa yang belum melaksanakan seluruh perintah dari Al-Qur'an, atau barang siapa yang Syekh menjelaskan di sini barang siapa yang belum sepenuhnya melaksanakan perintah dari Al-Qur'an, yang belum sepenuhnya menjauhi larangan yang datang dari Al-Qur'an, lam takun nasihan lahu, maka dia belum termasuk orang yang nasih, belum termasuk orang yang memurnikan keikhlasan dia kepada Al-Qur'an. Jadi agamanya belum sempurna. Lam yakmil dinahu, belum menyempurnakan dari agamanya. As-sadis al-khamis an tu'mina bi anna hadzal Qur'an kalamullahi azza wa jalla hurufuhu wa ma'nah. Kemudian cara kita selanjutnya adalah mengimani bahwasannya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan makhluk. Setiap huruf-hurufnya, makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah kalamullah, merupakan firman Allah. Takallama bihi haqiqatuhu wa talaqahu Jibril. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, dan sampai kepada kita semua kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, tadi setelah kita menyebutkan untuk siapa nasihat itu, yang pertama untuk Allah, kemudian untuk kitabnya yaitu Al-Qur'an, yang ketiga untuk Rasulnya SAW. Yang pertama, tajridul mutaba'ah lahu, dengan memurnikan ketaatan atau keteladanan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan sunnah-sunnah seperti ini, menyampaikan dan menjelaskan tentang tata cara sholat,
kemudian beribadah bagaimana, cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahayanya syirik, kebid'ahan dan lain sebagainya, kita harus tajridul mutaba'ah, senantiasa memurnikan dan mengikhlaskan bahwa betul-betul itu adalah syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla tattabi'u ghairah, dan jangan mengikuti selainnya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulillahi ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di antara kalian sudah turun seorang Rasulullah sebagai qudwah hasanah, uswatun hasanah, sebagai suri tauladan bagi kita semua. Liman kana yarjullah, bagi barang siapa yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan juga hari akhir, yaitu nanti di surga, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian Imam Malik, salah satu dari 4 imam madhab, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu diambil perkataannya dan ditolak, kecuali illa sahib hadzal qabr, kecuali adalah pemilik kuburan ini, yaitu beliau berkata di samping makam Rasulullah. Beliau menjelaskan bahwasanya siapa saja orang yang berkata bisa diterima dan ditolak, kecuali yang memiliki atau yang di dalam kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya harus selalu diterima tanpa adanya penolakan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi semua yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan. Yang kedua adalah mengimani bahwasannya Rasulullah adalah seorang rasul, seorang pembawa agama Allah. Lam yakdzib wa lam yukdzab, tidak bohong dan kita juga tidak membohonginya. Fahuwa Rasulullah shadiqun masduq, seorang yang jujur dan juga masduq, dipercaya dan diamanahi perkataannya. Kemudian yang ketiga, antu'mina bikulli ma akhbara bih minal akhbar al-madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Mengimani seluruh kabar-kabarnya, yang bermakna seluruh hadis-hadisnya, sunnah-sunnah beliau, tata cara beribadah, minal akhbaril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Mengimani dan mempercayai, meyakini seluruh perkataan dan kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kisah-kisah para nabi yang telah lalu, kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, kaum Tsamud, kaum Ad, nabi-nabi terdahulu, harus kita imani dan kita percayai. Wal hadirah wal mustaqbalah, dan kisah yang akan datang, kehidupan yang akan datang, akan terjadinya hari kiamat. Kemudian beliau juga bersabda bahwasanya sayati aqwamun yastahillun al-hir, akan datang suatu kaum yang menghalalkan sutra, wal harir, wal zina, wal ma'azif, akan datang suatu kaum yang menghalalkan sutra, zina, kemudian alat musik. Dan kita harus percayai itu. Dan buktinya adalah sekarang banyak orang-orang yang menghalalkan zina, banyak orang-orang yang menghalalkan musik. Ini merupakan bukti dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa keraguan lagi kita harus menerimanya tanpa adanya penolakan. Kemudian perkara yang keempat setelah Allah, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya Al-Qur'an dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah nasihat itu untuk imam-imam kaum muslimin. A'immah jam'u imam. A'immah adalah jamak atau bentuk pluralnya dari kata imam. Imam adalah satu orang imam, dan a'immah adalah jamaknya, yaitu imam-imam. Wal imamu al-qudwah. Syekh menjelaskan bahwasanya al-imam adalah al-qudwah, seorang suri tauladan yang membawakan qudwah atau hal yang baik yang bisa ditiru oleh orang lain berupa kebaikan. Kama qala ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah.
Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam qanitan lillah, yang senantiasa jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu qaul ibadir rahman wa ja'alna lil muttaqina imama. Kemudian perkataan yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lil muttaqina imama, merupakan sebuah doa untuk imam kita, untuk penguasa-penguasa kita, dan jadikanlah seorang imam dari orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan sebuah doa yang agung dan selayaknya bagi kita untuk senantiasa berdoa ini di setiap akhir salat kita sebelum salam, kemudian di setiap sujud kita, kemudian antara azan dan iqamah. Ini merupakan doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan agar penguasa-penguasa kita tidak berlaku sewenang-wenang, agar tidak berbuat kezaliman kepada kita semua, dan agar penguasa-penguasa kita, pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan pemimpin kita sebagai pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Wa a'immatul muslimina sinfani minan nas. Syekh menyebutkan bahwasanya imam kaum muslimin itu ada dua jenis. Al-awwal al-ulama wath-tsani al-umara. Yang pertama adalah para ulama. Jadi para ulama bisa kita sebut sebagai pemimpin juga. Dan yang kedua adalah al-umara, penguasa, pemerintah. Wal muradu bihim ulama ar-rabbaniyun alladzina warrathun nabiy sallallahu alaihi wasallam ilman wa ibadah wa akhlaqan wa da'wah. Kenapa bisa disebut ulama sebagai seorang penguasa atau sebagai seorang pemimpin? Karena para ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW, mewarisi tata cara atau pelajaran ibadah dari beliau, mewarisi akhlak-akhlak para nabi, wa da'wah, dan juga dakwah mereka. Wa haula hum ulul amri haqiqah, dan mereka para ulama adalah ulul amri, pemimpin secara hakikah, yang secara nyata, secara real. Pemimpin kita adalah seorang ulama yang mengajarkan tentang halal dan haram, yang mengarahkan kita untuk berbuat baik dan menghindarkan yang haram, demi masa depan kita, demi akhir kita. Karena agama Islam sudah mengatur seluruhnya, mulai dari ibadah, kemudian adab-adab kepada sesama yang lain, kemudian hukum pernikahan, kemudian bab jinayah, yaitu kriminalitas, sudah ditakar dan sudah dijelaskan secara rinci. Bagaimana kalau manusia berlaku kriminal dan apa hukumannya, sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Oleh karena itu layaklah sebagai ulama disebut sebagai seorang pemimpin kita. Li'anna haula yubashiruna al-'amah wa yubashiruna al-umara wa yubayyinuna dinallahi wa yad'una ilaihi. Karena para ulama itu adalah orang-orang yang bersosial dan bermuamalah langsung dengan khalayak umum, juga bisa bersosial dan bermuamalah dengan para pemimpin, para penguasa pemerintah. Wa yubayyinun dinallah, dan mereka juga menjelaskan agama Islam, menjelaskan tentang tata cara bagaimana kita mengerjakan ibadah-ibadah, wa yad'una ilaihi, dan berseru kepada agama Islam. Kemudian tadi Syekh menjelaskan bahwasanya golongan yang kedua adalah pemimpin, yaitu pemerintah, yang mana seharusnya mereka an yanfidhuna syariat Allah, seharusnya dan selayaknya bagi seorang pemerintah adalah menegakkan syariat Allah, syariat-syariat Allah azza wa jalla fi anfusihim wa fi ibadillah, menegakkan syariat-syariat Allah bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kelima, setelah kita menyebutkan nasihat untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulullah, kemudian untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yang terakhir adalah nasihat untuk kita semua, untuk kaum muslimin. Syekh menyebutkan bahwasannya al-awwal, nasihat untuk kita sebagai umat Islam adalah kita di sini hidup di dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senantiasa
memurnikan dan mengikhlaskan i'tiqad kita, keyakinan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dan faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah ahamiyatun nasihah fi hadhil mawadi'. Betapa pentingnya nasihat, betapa pentingnya sebuah petuah, sebuah arahan, masukan, bimbingan dalam berbagai macam bidang. Wajhu dzalik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala ad-din faqala ad-din nasihah. Oleh karena itu Nabi menyebut sebuah agama adalah intinya yaitu adalah nasihat, sebuah petuah, sebuah bimbingan, petunjuk, irsyad wal huda. Husnu ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya bimbingan atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu yadhkuru syai' mujmalan thumma yufassiluh. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi terlebih dahulu menyebutkan ad-dinun nasihah secara mujmal, secara umum. Begitu beliau menyebutkan ad-dinun nasihah, kemudian setelah itu baru beliau mentafsilkan, memperincikan. Thumma yufassiluh lillah wa likitabihi wa lirasulih wa li'aimmatil muslimin wa 'ammatihim. Kemudian faedah yang ketiga adalah hirsus sahabah radhiyallahu anhum 'alal ilmi. Semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menuntut ilmu. Karena jikalau sahabat tidak bersemangat dalam menuntut ilmu, maka mereka tidak mungkin akan bertanya, liman. Mereka biasanya orang yang tidak bersemangat, jikalau sudah disampaikan ad-dinun nasihah, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oh, agama itu nasihat. Jadi sudah sebatas itu saja. Tetapi para sahabat kurang puas dengan kalimat yang mujmal itu, kalimat yang umum itu. Oleh karena itu dengan semangatnya para sahabat, mereka meminta penjelasan lebih kepada Rasulullah SAW. Jadi liman, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang berikutnya adalah wujubun nasihah li a'immatil muslimin. Wajibnya nasihat dan arahan masukan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa dzalika bima dzakarnahu minal wujuh binisbah lil umara wa binisbah lil ulama. Faedah yang kelima ini adalah wajibnya kita untuk selalu memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah kita, penguasa-penguasa kaum muslimin secara umum, bukan dengan mengolok-oloknya, dengan mengumpat dengan kata-kata yang kurang pantas, akan tetapi merupakan adab dari seorang muslim jika ia ingin menasihati saudaranya, menasihati muslim yang lainnya dengan cara yang mau'idhah wal hasanah, dengan cara bijaksana, tidak terang-terangan, akan tetapi secara diam-diam, face to face, langsung berhadapan kepada pihak yang bersangkutan, tidak berkoar-koar di media sosial, tidak menjudge berita yang datang kepada kita secara langsung, akan tetapi ini butuh juga terhadap tabayyun. Berita yang baru datang kepada kita, yang baru sampai kepada kita, jangan langsung kita makan atau kita makan mentah-mentah secara langsung, akan tetapi dicari dulu sumbernya, diperjelas dulu buktinya, dari mana asalnya, dan sebagainya. Kemudian ini yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب
نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي